Record. Ya, Baik, izin mulai Bapak dan Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Minan Husni MSI selaku keynote speech pada workshop kali ini. Yang saya hormati Anis Nur Rosyidah dan Dina Widya Nur Afifah selaku narasumber pada workshop kali ini. Serta Bapak Ibu guru dan rekan-rekan peserta workshop yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tetap tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam ruang maya ini dalam keadaan sehat dan untuk mengikuti workshop kali ini. Workshop yang bertemakan World Magic AI menciptakan pembelajaran interaktif. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk membekali guru-guru hebat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi. Dan diharapkan kita semua akan mendapatkan wawasan dan keterampilan yang dapat kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya mohon izin Bapak, perkenalkan saya Elmira Primasari Putri yang akan memandu jalannya workshop ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang telah saya tadi buka. Lalu adanya sambutan atau prakata dari Bapak Dr. Muhammad Minan Husni MSI sebagai keynote speech. Yang kedua, selanjutnya sesi materi dan demonstrasi dari narasumber pertama yaitu dari Dina Widya Nur Afifah. Dilanjutkan dengan materi dan demonstrasi dari narasumber kedua yaitu Anis Nur Rosyidah. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya atau berdiskusi lebih lanjut. Lalu penutup. Baiklah, sebelum kita mulai ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan keynote speech pada hari ini yaitu Dr. Muhammad Minan Husni. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta dengan gelar sarjana SPDSI di bidang pendidikan fisika, diperoleh dari Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2009. Gelar Magister atau MPDSI di bidang pendidikan fisika diperoleh dari Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2012 dan gelar doktoral pada program studi ilmu pengetahuan alam di Universitas 11 Maret pada tahun 2021. Beliau merupakan pendidik di Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Selain mengajar, aktif juga dalam kegiatan penelitian, menulis artikel, pengabdian kepada masyarakat, dan mengisi kegiatan beberapa seminar dan workshop. Lanjut saja kepada beliau, saya persilahkan. ya, terima kasih Elmira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta workshop ya, dan panitia serta rekan mahasiswa yang saya banggakan. Di sini saya pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini bisa terlaksana kegiatan salah satu output ya, outcome mata kuliah ya mahasiswa itu selain dibekali dengan pengetahuan pedagogik profesional, tapi juga harus mampu menyampaikan ya, melatih ya, membimbing ya peserta-peserta baik itu siswa, guru atau rekan-rekannya ya. Salah satunya mulai kegiatan hari ini. Nah, Bapak Ibu, memang sekarang ini sudah eranya digital ya. Apapun itu kita mesti terkait dengan AI ya. AI itu sebagai asisten bahkan itu ya, siap membantu kita kapan saja. Salah satunya World Magic AI, Artificial Intelligence.
Apa sih itu Worldwide Magic AI? Worldwide Magic AI itu adalah sebuah platform ya, berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan siapa saja untuk menciptakan karya visual tanpa perlu memiliki keahlian khusus terkait desain yang mendalam. Apa yang membuat Worldwide Magic AI itu istimewa ya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mudah digunakan, kemudian fleksibilitasnya tinggi, mulai dari membuat logo, poster, dan sebagainya. Memiliki dan membantu kreativitas ya, penggunanya karena ada kombinasi jutaan warna, desain, elemen, dan sebagainya. Kemudian efisien, ya, di sini hemat waktu dan tenaga. Nah, biasanya mahasiswa itu kalau ada tugas dalam waktu bersamaan, guru pun juga begitu, sehingga memanfaatkan AI ini dengan pekerjaan-pekerjaan bisa terselesaikan dengan lebih cepat. Nah, kalau bagi pendidik, Worldwide ini bisa digunakan sebagai alat pembelajaran yang inovatif ya. Nanti bisa dipraktikkan, bisa dipresentasikan apa saja penggunaan dari Worldwide. Tetapi tentu setiap aplikasi Worldwide ini menawarkan memang banyak manfaat. Salah satunya tadi untuk pembelajaran itu harus ya, selalu mengasah keterampilan, jangan sampai keterampilan kita, ide-ide kita itu hanya diserahkan kepada mesin ya, kepada kecerdasan buatan. Maka tetap saja kita harus juga melatih inovasi-inovasi kita. Nah, sebagai penutup, silakan Bapak Ibu nanti dipandu oleh mahasiswa semester akhir ini, semester 7. Tentu sudah ahli ya di bidang pembuatan desain dan sebagainya dari mata kuliah yang sudah ditempuh. Ini salah satunya Worldwide. Banyak sekali aplikasi yang lain. Nah, tapi mudah-mudahan dengan berbagi dengan Bapak Ibu guru ini membuat mahasiswa ini lebih terlatih lagi untuk nanti ke depannya terjun menjadi seorang guru di sekolah. Kali itu saja untuk pengantar saya. Selamat mengikuti dan berlatih dengan aplikasi Worldwide Magic AI. Itu jangan lupa nanti direkam, kemudian rekamannya di-upload di YouTube himpunan sehingga bisa diulang-ulang kembali. Barangkali kalau ada materi yang terlewat, step by step yang terlewat, itu nanti masih bisa diakses kembali. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Paminan yang sudah membuka sekaligus memberikan prakata pada workshop kali ini. Baik, selanjutnya ya, agar mempersingkat waktu juga ya Ibu Bapak, saya lanjutkan kepada pemateri yang akan dimulai oleh narasumber pertama, yaitu Dina Widianur Afifah. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Beliau merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir di Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang memiliki ketertarikan dalam penelitian serta penulisan karya ilmiah, memiliki semangat belajar, bertanggung jawab, serta teliti dalam mengerjakan suatu hal. Proyek yang telah beliau buat pada SMA, beliau membuat pengomposan sampah organik sebagai energi terbarukan, juga pembuatan sabun ramah lingkungan. Dan karya tulis yang beliau buat, beberapa publikasi artikel dan jurnal, juga beberapa buku yang telah beliau terbitkan. Yang pertama yaitu buku Ecobrick sebagai media pembelajaran IPA. Juga jurnal-jurnal, yang pertama yaitu analisis kapasitas kalor padatan pada kegiatan laboratorium berbantuan Amrita dan Olips dan sebagainya. Mungkin dapat Bapak Ibu lihat juga ya pada share screenan yang telah mungkin kepada Teh Dina Widianur Afifah,
Saya persilahkan untuk memberikan materi juga demonstrasi mengenai word wall ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dina Widiana Afifa. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya pada rumit ini. Di sini kita akan sama-sama belajar dan bertukar pengalaman satu sama lain yang nantinya ibu bapak guru semuanya boleh juga saling sharing gitu pengalamannya, yang mana pastinya ibu bapak guru lebih banyak pengalamannya untuk selama mengajar di dunia pendidikan gitu. Nah, kita langsung saja. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini era teknologi itu sudah sangat berkembang gitu. Dan dengan berkembangnya teknologi ini sangat membantu kita sebagai tenaga pendidik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, yang mana dengan berkembangnya teknologi kita bisa memanfaatkannya dalam berbagai hal. Salah satunya khususnya kita sebagai seorang pendidik dan calon pendidik bisa sangat terbantu dengan memanfaatkan berbagai fitur, fasilitas, dan berbagai website maupun aplikasi yang sudah disediakan gitu. Nah, salah satu contohnya yaitu di sini, seperti yang kita ketahui ada website yang namanya itu WordWall. Nah, website ini itu bisa kita gunakan dengan mudah di pendidikan dan semua orang juga bisa dengan mudah mengaksesnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung saja mencoba bagaimana sih cara menggunakan website WordWall itu sendiri. Nah, ibu bapak guru semua, yang pastinya untuk menggunakan website WordWall itu sendiri, mohon izin ya. Nah, untuk mempermudahnya, silahkan Bapak Ibu guru yang berkenan yang mungkin sedang membuka perangkatnya itu boleh sambil melakukan hal yang sama. Kita sama-sama membuat media pembelajaran atau media evaluasi ya. Kalau di sini media evaluasi misalnya dalam asesmen sumatif maupun formatif ataupun kuis sehari-hari. Nah, sekarang Ibu Bapak Guru boleh langsung saja membuka pencarian Google-nya masing-masing. Di pencarian Google-nya ini, coba silahkan cari, masukkan kata kunci WordWall. Nah, ini dibuka saja. Nah, untuk menggunakan WordWall itu sendiri, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun, yang mana dalam membuat akun ini kita cukup menggunakan email kita masing-masing. Kita bisa langsung saja memilih menu daftar. Nah, kita bisa langsung menggunakan akun Google masing-masing.
Maaf Bapak Ibu, ini jaringannya sedikit kurang lancar. Nah, ini tampilan dari word wall yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai media pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini ketika kita memilih untuk membuat aktivitas baru, silakan Ibu Bapak Guru juga boleh mencobanya. Nah, di sini ada beragam macam template yang dapat kita gunakan. Nah, untuk Word sendiri ini ada yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada kurang lebih sekitar 18 ya template yang bisa kita gunakan. Kemudian ada juga nih yang berbayarnya gitu. Nah, meskipun ini masih ada yang berbayar, tapi dengan memanfaatkan yang gratis juga, ini rasa sangat bagi kita untuk menggunakannya. Nah, kita langsung saja ya, kita coba untuk membuat salah satu media. Di sini saya sudah menyediakan contoh soalnya. Sebentar. Nah, ini contoh soalnya yang akan kita buat di sini. Yang pertama, kita coba untuk menggunakan games yang membuka kotak ini. Nah, kenapa kita menggunakan games yang ini? Karena biasanya kalau misalnya kita di kelas gitu ya, memberikan beberapa pertanyaan ke siswa dengan cara lisan, itu ada beberapa siswa yang emang tertarik dengan apa yang kita ucapkan, dan ada juga beberapa siswa yang memang merasa kurang tertarik gitu, sehingga mereka tidak dapat menangkap langsung informasi apa yang kita berikan gitu. Misalnya dalam memberikan pertanyaan maupun pernyataan gitu. Nah, beberapa siswa itu terkadang tidak cukup tertarik gitu dengan apa yang kita ungkapkan. Nah, dengan memanfaatkan media word ini, insya Allah lah ya, beberapa siswa, sebagian besar siswa itu akan lebih tertarik, apalagi ketika kita membawakannya dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah, untuk menggunakan media yang pertama ini, langkah pertama kita bisa memasukkan judul aktivitasnya. Misalnya kita menggunakan menamainya sebagai assessment bab 3 misalnya gitu. Nah, kemudian di sini kita tinggal memasukkan beberapa pertanyaannya. Misalnya di sini, daerah yang berada di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet dinamakan. Nah, misalnya ini. Kemudian kita masukkan lagi pertanyaan yang kedua. Karena ini sistemnya kita membuka kotak, maka untuk option jawabannya itu tidak perlu dimasukkan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa memasukkan gambar. Nah, adapun pada Word itu sendiri, gambarnya itu kita tidak perlu lagi mendownload secara terpisah melalui pencarian Google ataupun media lainnya. Kita bisa memanfaatkan menu-menu yang ada di Word ini. Misalnya kita mencari magnet. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan soalnya, kita bisa langsung di sini menambahkan item. Nah, untuk menambahkan item di sini atau menambahkan jumlah pertanyaannya itu maksimal sampai 100, dan untuk minimal soal yang dimasukkan itu sebanyak 2 soal saja. Kita masukkan lagi. Misalnya ini.
Anggap saja ini soalnya berbeda. Nah, kalau dirasa semua pertanyaannya sudah dimasukkan, Ibu Bapak bisa menyelesaikannya. Sebentar ya. Nah, ini dia asesmen untuk membuka kotak. Apabila di sekolah Ibu Bapak guru gitu ya, semua peserta didiknya itu belum diperkenankan untuk membawa HP ataupun media digital lainnya, perangkat digital lainnya. Nah, boleh tuh Bapak Ibu di sekolah masing-masing kita menggunakan proyektor ataupun sejenisnya. Kalaupun misalnya tidak ada sama sekali proyektornya, kita bisa memanfaatkan perangkat yang kita miliki, misalnya laptop kita gitu, disediakan di depan para peserta didik. Nah, gimana cara penggunaannya? Apabila kita yang mengelolanya, kita bisa langsung dengan memulainya saja gitu. Nanti kita mulai, contohnya seperti ini, yang memilih atau mengetuk satu kotak dari 5 kotak ini yang mereka inginkan. Misalnya nih, kita persilakan peserta didik untuk membuka kotak yang kelima ini. Ada pertanyaannya. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi yaitu, kemudian dari sini kita bisa mempersilahkan peserta didik untuk mengangkat tangan bagi yang bisa menjawabnya. Kemudian misalnya kita memberikan waktu mereka untuk menjawab. Jika memang mereka tidak mampu atau belum mampu untuk menjawabnya, dipersilahkan untuk menjawab bagi peserta didik yang lainnya. Jadi di sini kita sistemnya seperti games lagi gitu ya, memberikan kesempatan dan memberikan waktu juga agar memacu jiwa kompetitif mereka gitu, dan memancing motivasi belajar dari peserta didik lainnya supaya terfokus, ada rasa pada hati mereka untuk wah saya harus bisa menjawab juga nih gitu. Nah, dengan adanya media ini yaitu open the box, nah kita itu tidak harus teriak-teriak lagi membacakan pertanyaannya, atau kita tidak perlu lagi nih menulisnya di papan tulisnya. Kita bisa memanfaatkannya dengan menayangkan langsung pertanyaan-pertanyaannya ini gitu. Nah, selain itu kita di sini kan sudah membuat dengan template membuka kotak. Nah, kita dengan memanfaatkan Wordwall juga bisa langsung mengganti template-nya. Misalnya nih, sekarang kita ganti menjadi roda acak. Soal yang sama bisa kita kemas dalam bentuk yang berbeda gitu. Tentu ini akan mempersingkat waktu kita dalam mempersiapkan media evaluasinya gitu. Kita coba nih, nah roda acak tampilannya seperti ini. Nanti kita putar saja. Misalnya di sini sudah berhenti di pertanyaan ini, kemudian diminta salah satu atau siapapun peserta didik yang sudah siap menjawab boleh mengacungkan tangan, misalnya seperti itu. Nah, selain itu, ini di sini juga ada beberapa gaya visual yang menjadi latar belakang dari soal-soal evaluasi yang kita sajikan nanti gitu. Yang mana di sini tuh kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan minat atau kreativitas kita gitu ya. Nah, apabila ini kita berikan kepada peserta didik, itu bisa dengan cara di sini itu ada menu bagikan. Nah, bagikan ini itu kita bisa membagikannya halaman ini, itu bisa diaplikasikan yang nantinya kemudian bisa juga kita menjadwalkannya untuk penugasan kepada didik gitu. Nah, kemudian sekarang kita coba yang lainnya dari Wordwall itu sendiri, kita buat aktivitas baru.
Misalnya ini permainan pencocokan. Jadi untuk permainan pencocokan ini kita bisa memasukkan semua pertanyaan. Kemudian di sini yang akan dicocokkannya, misalnya kiri lawannya kanan. Kemudian misalnya atas bawah, tinggi pendek. Kemudian besar. Nah, ibu bapak bisa memasukkan saja digunakan untuk pertanyaan yang lebih panjang. Pengertian dari ini. Nah, pengertian itu pengertian yang disajikan dalam pernyataan itu masuk ke definisi apa misalnya gitu, atau pengelompokan sesuatu. Kita lihat bagaimana menggunakannya. Kita melatih. Nah, ini kita masukkan kalau misalnya lawan dan itu apa atas, kita masukkan ke sini. Nah, nanti kita didik untuk masukkan kunci dengan definisinya. Kemudian besar lawannya apa, misalnya kecil. Kemudian kanan lawannya apa, kiri. Kemudian tinggi lawannya apa, atau antonimnya apa, pendek. Nah, kemudian nanti apabila peserta didik itu mengajarkannya secara individu, peserta didik bisa langsung mengirimkan jawabannya gitu. Nah, lain halnya apabila kita yang mengelolanya cukup sampai di sini, kemudian kita memberikan penguatan atau penjelasan lebih lanjut agar peserta didik itu yang memang misalnya ada beberapa yang belum paham bisa paham juga gitu, biar semuanya bisa paham secara menyeluruh. Nah, kemudian ini juga permainan pencocokan ini kita bisa menggunakannya sama dengan berbagai bentuk visual. Di sini gaya visual yang berbeda-beda. Misalnya nih, kita coba yang awan. Nah, ini ketika kita menggunakan bentuk lain, misalnya pendek lawannya tinggi misalnya, kemudian kanan lawannya kiri, kemudian besar lawannya kecil gitu, atas lawannya bawah. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya. Untuk lebih lanjutnya mengenai beberapa template lainnya akan disampaikan oleh narasumber yang lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Dina Widianur Afifah atas pemaparan materi juga demonstrasinya. Mudah-mudahan dapat kita terapkan ya untuk kegiatan belajar mengajar kita nanti di kelas. Dilanjut saja kepada narasumber kedua yang akan memberikan materi juga demonstrasinya. Saya serahkan kepada Teh Anis Nurrosyidah. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Di sini itu mungkin lanjutan dari narasumber yang pertama. Kita membahas mengenai workflow Magic AI untuk menciptakan pembelajaran interaktif. Boleh di next. Nah, mungkin Bapak Ibu guru itu ada yang udah tahu atau ada yang belum mengenai workflow. Bakal dijelaskan oleh saya dulu, yaitu aplikasi workflow ini platform atau website pembelajaran interaktif yang memungkinkan Bapak Ibu guru untuk membuat berbagai jenis aktivitas pembelajaran atau game yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Nah, di aplikasi Workwall ini atau di website Workwall ini, Bapak atau Ibu dapat menciptakan permainan kuis, teka-teki, dan aktivitas lainnya yang sesuai dengan materi pembelajaran. Boleh di next. Nah, mengapa sih alat ini itu penting untuk pembelajaran? Yang pertama, karena interaktif dan menarik. Artinya, di aplikasi Workwall ini, pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Workwall memungkinkan siswa untuk termotivasi lebih lanjut lagi belajarnya dan semangat untuk mengerjakan kuis-kuis yang telah disediakan. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman. Mungkin bagi siswa ini dengan menggunakan aplikasi Workwall bisa lebih paham lagi atau bisa dikerjakan secara berulang untuk mengetahui apa aja yang salah dalam game yang telah disediakan. Yang ketiga, mudah diakses. Nah, di aplikasi Workwall ini kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Tetapi kekurangan dari aplikasi Workwall ini mungkin menggunakan internet yang stabil. Boleh di next. Nah, di sini ada berbagai fitur dari Workwall. Mungkin yang narasumber sebelumnya telah memberitahu ya, ada 18 fitur aplikasi dari Workwall yang gratis. Dan ada juga yang menggunakan Pro atau akun premium. Nah, dari aplikasi Workwall ini, kita bisa menggunakan yang gratisan atau yang Pro. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, kalau misalkan kita menggunakan akun yang gratis ini, hanya bisa membuat media pembelajarannya itu dibatasin sampai 3-5 aktivitas saja. Dan untuk yang Pro ini, tidak ada pembatasan untuk membuat media pembelajaran atau limit. Mungkin di akun Pro ini juga lebih banyak variasi dalam materi pembelajaran. Nah, yang gratisan juga terbatas template atau aktivitasnya. Jadi pengguna yang gratis itu biasanya hanya bisa menggunakan beberapa template yang dasar yang telah disediakan dari aplikasinya. Dan yang Pro juga memiliki akses ke seluruh template Workwall, sehingga lebih banyak opsi untuk menyesuaikan dan membuat aktivitas yang lebih kreatif dan menarik lagi. Boleh di next. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh fitur Workwall, yaitu yang pertama mencari kata dan yang kedua itu anagram. Boleh di next. Nah, untuk yang pertama ini, pengertian dari fitur mencari kata dalam aplikasi Workwall itu aktivitas di mana siswa diminta untuk menemukan kata-kata tersembunyi dalam kumpulan huruf acak, mirip dengan permainan pencari kata atau word search.
Nah, Bapak Ibu guru juga bisa memasukkan kata-kata atau istilah-istilah yang relevan dengan topik pelajaran, dan workflow akan mengacak huruf-huruf tersebut di sekitar kata tersebut untuk membuat puzzle yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, tujuan dari aplikasi Wordle pencari kata ini yaitu untuk memperkuat penguasaan kosakata dan pemahaman siswa melalui aktivitas yang interaktif dan menyenangkan. Next. Nah, ada beberapa manfaat fitur dari mencari kata ini. Yang pertama, meningkatkan kosakata dan ejaan, di mana fitur mencari kata ini dapat membantu siswa mengenali, mengingat, dan memahami kosakata atau istilah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu melatih kefokusan dan observasi, di mana siswa ini perlu memindai huruf-huruf acak untuk menemukan kata yang tepat yang dapat melatih keterampilan fokus dan ketelitian mereka. Yang ketiga ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan, di mana format fitur permainan mencari kata ini membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi siswa, dan meningkatkan motivasi mereka. Dan yang terakhir yaitu fleksibel untuk berbagai mata pelajaran. Fitur ini juga bisa digunakan di berbagai mata pelajaran seperti bahasa, sains, dan geografi untuk memperkuat pemahaman dan istilah-istilah penting. Next. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari fitur mencari kata, yaitu yang pertama, kelebihannya mudah digunakan dan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kedua yaitu interaktif dan menarik, di mana fitur ini dapat membuat menarik perhatian siswa karena format permainan, membuat mereka jadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu dapat diulang untuk pemahaman yang lebih baik lagi, di mana aktivitas dalam fitur mencari kata ini juga dapat diulang untuk memperkuat pemahaman siswa, terutama dalam mengenali dan mengingat kosakata baru. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan kemampuan kefokusan, di mana siswa juga perlu berkonsentrasi untuk menemukan kata-kata yang tersembunyi, yang melatih kemampuan fokus mereka. Ada juga kekurangan dari fitur mencari kata ini, yaitu bergantung pada koneksi internet yang stabil. Lalu ada terbatas pada pilihan template dan gaya visual yang disediakan oleh platform, dan juga kurang menarik untuk siswa yang sudah menguasai kosakata. Nah, kekurangan dari fitur mencari kata ini juga kurang efektif untuk materi kompleks, seperti mencari kata lebih cocok untuk mengenalkan kosakata yang sederhana. Untuk konsep yang lebih kompleks ini, aktivitas ini kurang efektif karena terbatas pada kata-kata saja. Boleh di next. Ini langsung saja ya ke demonstrasi pembuatan dari fitur mencari katanya. Mungkin sama kayak narasumber sebelumnya, hanya dibedakan fitur dan soalnya saja.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Mohon maaf, sepertinya ada gangguan jaringan dan sebentar. Mungkin Bapak Ibu langsung masuk ke halaman Google atau Chrome dengan mencarikan kata kunci word wall. Apakah masih terlihat share screen-nya? Untuk selanjutnya, Bapak Ibu kemudian pilih yang paling atas link-nya. Mohon maaf, koneksi di sini sedang buruk, mungkin akan dipindah ke akun yang lain sebentar. Nah, di sini Bapak atau Ibu mungkin jika belum mempunyai akun untuk membuat game atau kuis, boleh klik yang daftar, lalu masukkan email dan kata sandinya, atau boleh juga dengan langsung sign in melalui Google. Nah, di sini karena saya belum buat, langsung saja kita klik buat aktivitas pertama Anda sekarang, lalu pilih fitur yang mencari kata.
Nah, di sini itu Bapak atau Ibu boleh memasukkan materi apa saja, boleh bahasa Indonesia atau IPA, geografi, dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya menggunakan materi bahasa Indonesia, yaitu dengan judul kuis kata baku bahasa Indonesia. Nah, di sini boleh menggunakan petunjuk atau enggak, terserah Bapak atau Ibu yang membuatnya. Langsung saja untuk kata yang pertama itu, misalnya kata baku yang pertama mengetik, yang kedua ada fasilitas, yang ketiga ada kuantitas, kalau misalkan Bapak atau Ibu mau menambahkan kata baru, langsung klik saja yang tanda plus menambahkan kata baru. Lanjut menambahkan kata baku kwitansi. Lalu ditambah lagi kalau misalkan mau nambah kuis kata bakunya. Di sini maksimalnya itu sampai 25 dan minimalnya itu 3 kata. Ada apotek. Nah, di sini saya membuat hanya 5 kata baku. Jika sudah, lalu langsung klik saja selesai. Dan akan menyimpan aktivitas. Nah, ini sudah selesai dibuat kuis kata baku bahasa Indonesia. Bapak atau Ibu juga bisa menggunakan template yang lain seperti roda acak. Di sini banyak template-nya bisa ditampilkan. Ada anagram. Nah, yang anagram ini dari kuis yang kita buat di mencari kata, kata ini akan diubah-ubah atau diacak untuk menjadi kalimat yang benar. Kita coba beralih ke template yang anagram. Nah, jika sudah, Bapak atau Ibu bisa memulai kuisnya untuk diperlihatkan kepada peserta didik. Nah, mungkin bentuknya akan seperti ini di fitur anagram, dan peserta didik ini bisa menebak atau mengurutkan kata yang belum jadi menjadi sesuai. Misalkan ini nah, seperti ini yang benarnya. Atau bisa juga jika mau dibuat penugasan, Bapak atau Ibu boleh membuat penugasan untuk mengerjakan di rumah, atau langsung untuk mengerjakan di kelas bisa dibagikan halaman atau langsung memulai saja dari aplikasinya. Mungkin dari saya cukup sekian. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kedua kita, yaitu Teh Anis Nurrosidah. Sebelumnya izin masuk ya Ibu Bapak Guru. Izin masuk juga, saya akan memberikan sedikit demonstrasi mengenai workflow ini. Izin share screen ya.
Nah, baik ya, Bapak Ibu Guru, sebelumnya izin. Tadi kan sudah dibahas dari mulai kita mendaftarkan akun kita untuk masuk ke Wordwall ini. Mohon diingat gitu ya Bapak Ibu Guru, karena bila mana kita tidak membuat akunnya untuk pro gitu ya. Jadi kita hanya diberi kesempatan untuk 3 kali pembuatan aktivitas. Nah, tipsnya untuk misalnya setiap pembelajaran kita akan menggunakan Wordwall, namun karena aktivitasnya itu hanya terbatas hanya 3, tipsnya itu kita dapat menggunakan akun yang lain gitu. Kita dapat menggunakan akun yang lain, atau juga bisa kita menggunakan jalan, misalnya ini kita membuat aktivitas pertama nih. Aktivitas pertama bisa digunakan untuk beberapa kali. Caranya itu dengan nantinya ada edit konten gitu. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan dari fitur si Algojo gitu, dari Wordwall-nya. Nah, fitur si Algojo ini saya sarankan gitu, saya rekomendasikan untuk digunakan pada jenjang misalnya TK pada kelas 1 SD, kelas 2 hingga kelas 3. Mengapa gitu harus digunakan fitur ini? Karena fitur si Algojo ini membuat peserta didik untuk lebih mengingat atau lebih mengetahui misalnya huruf ataupun angka. Karena kan ya kalau kita lihat gitu, anak TK atau anak SD kelas 1, 2, dan 3 itu masih kadang terbalik antara mana huruf M, mana huruf N, mana huruf B, dan mana huruf D gitu. Nah, jadi untuk memudahkan mereka untuk mengingat juga tentang huruf-huruf, nah bisa digunakan fitur si Algojo ini. Seperti biasa ya, kita berikan judul aktivitas terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan menggunakan materi dari tema 2 ya, dari buku tema 2 di kelas 2 SD. Misalnya tentang pemahaman kata ya. Tentang pemahaman kata. Nah, terus saya sarankan juga untuk permainan si Algojo ini menggunakan petunjuk gitu ya, dengan mengklik dengan petunjuknya. Mengapa? Karena ketika diberikan petunjuk, jadi si anak itu udah mengetahui clue-nya, oh ini arahnya kemana, seperti itu. Ini dengan menggunakan petunjuk. Nah, di sini minimal menambahkan untuk satu item, maksimalnya itu 20 item. Nah, misalnya ya kita si kata ini merupakan yang nantinya akan dicari oleh peserta didik. Nah, adapun petunjuk ini merupakan clue atau soal yang nanti si jawabannya itu akan dicari. Nah, misalnya kita buat soal ini, ikan bernapas dengan insang ya. Lalu kita tambahkan item yang lain, misalnya kita membuat soal hewan pemakan daging disebut. Nah, itu kan karnivora ya. Lalu kita bikin lagi, misalnya hewan pemakan tumbuhan disebut itu herbivora. Nah, jika sudah selesai, boleh diklik selesai, atau ibu bapak guru bisa menambahkan gambar-gambar ya. Nah, ini untuk visualnya bisa digantikan, bisa menggunakan papan tulis, perpustakaan sihir, awan, dan sebagainya. Boleh digunakan ya sesuai kreativitas ibu bapak guru atau sesuai kebutuhan ibu bapak guru ya. Kita coba mulai. Nah,
Kan tadi ya petunjuknya ikan bernapas dengan peserta didik akan menyebutkan huruf-hurufnya. Misalnya I. Benar, misalnya kalau salah, misalnya huruf pertama atau ya yang pertama kali huruf yang peserta didik klik itu salah, maka itu akan sifatnya game over ya, jadi akan dimulai dari awal lagi. Terus, nah di fitur si Algojo ini misalnya kan insang terdapat 2 huruf N gitu ya. Nah, setiap huruf yang sama itu pasti akan langsung dimasukkan. Jadi peserta didik tinggal mencari huruf yang belum. Huruf yang belum berarti ada A dan ada huruf G ya. Nah, seperti itu Ibu Bapak Guru. Itu bisa dilanjutkan. Atau kita menggunakan ini ya soal. Nah, tipsnya itu karena 3 kali aktivitas, nah bisa kita edit konten, bisa kita diubah pertanyaannya untuk pembelajaran selanjutnya misalnya. Nah, atau misalnya di buku tema 2 di kelas 2 SD ada tentang arti kata ya, misalnya buah tangan. Nah, buah tangan adalah oleh-oleh. Nah, bisa dibuat seperti itu ya Ibu Bapak Guru. Nah, selanjutnya ada fitur yang lainnya selain si Algojo. Ada fitur diagram berlabel. Kalau fitur diagram berlabel itu cocoknya digunakan untuk materi-materi tertentu gitu, seperti misalnya pada materi IPS nih. Misalnya untuk menandai Pulau Jawa, misalnya di Pulau Jawa terdapat provinsi apa saja, lalu misalnya di peta Indonesia terdapat berapa provinsi, terdapat berapa pulau, seperti itu ya, seperti contoh ini. Sebentar ya. Nah, ini menggunakan visual antariksa ya. Nah, ini tinggal ditarik garis aja gitu. Misalnya kan ini sudah ada labelnya ya. Misalnya tinggal kita tarik garis aja, matahari di sini. Lalu bumi di sini. Nah, bisa disesuaikan ya, misalnya cocoknya fitur ini tuh untuk digunakan pada IPS, pada penandaan peta misalnya, atau pada IPA, pada penandaan struktur tubuh misalnya, atau pada struktur tumbuhan, pada struktur tubuh hewan, dan struktur tubuh manusia, dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk membuatnya, cara pembuatannya, nah tinggal ini aja ya. Nah, di sini nanti Ibu Bapak Guru tambahkan gambar. Bisa gambarnya itu bisa langsung ada dari wordwall-nya. Misalnya kita mencari tata surya, nanti akan ada langsung ya gambar tata surya. Nah, untuk menambahkan angka ini 1, 2, 3 dan seterusnya itu, ini menyesuaikan dari label yang akan kita buat gitu. Karena ini ada 9 label, maka di sininya ada 9 ya. Nah, mungkin seperti itu Ibu Bapak Guru. Mungkin cukup sekian ya
demonstrasi atau pemaparan mengenai word wall ini. Dari narasumber pertama, narasumber kedua telah selesai ya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita, dipersilahkan. Dipersilahkan untuk 3 penanya terlebih dahulu ya, Ibu Bapak. Boleh mengangkat tangannya atau boleh ditulis aja di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber pertama dan narasumber kedua. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, Ibu Bapak Guru. Kita lanjut saja ya mungkin ke acara penutupan. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif. Sebelum diakhiri, mohon untuk on kamera semuanya untuk sesi dokumentasi. Nah, Ibu Bapak Guru yang lainnya boleh on camera dulu. Kita langsung screenshot saja ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, senyum. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya, acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mungkin untuk sertifikat akan dibagikan menyusul ya Ibu Bapak, dan jangan lupa juga untuk mengisi link Google Form atau link absennya. Dan untuk pengisian namanya mohon diisi dengan nama lengkap, dan mungkin jika ada gelar mungkin dimasukkan ya Bapak Ibu Guru. Baik, workshop kali ini akan saya tutup. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam aktivitas nanti saat kegiatan belajar mengajar. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di acara workshop selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika akan keluar boleh diperkenankan untuk keluar dari Google Meeting ini.
Ayo, udah di